Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya untuk kita manusia. Menciptakan pergantian siang dan malam agar kita dapat bekerja, dapat beristirahat untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah ini, Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani, untuk kita tiru. Yang apabila kita tiru akan menjadi sunnah dan akan berpahala bagi kita. Malahan ada yang menjadi wajib buat kita semua. Maka sangat layak dan pantas rasanya kita untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, junjungan kita yang akan nantinya memintakan syafaat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar kelaknya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang siapa yang berselawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah dan malaikat akan pun berselawat kepada kita. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yaitu tentang bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Adapun tentang konsep dari materi ini, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai materi ini, kita akan membaginya menjadi 3 bahagian. Yang pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman-iman kepada yang lain akan sangat terganggu. Apa saja iman? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada yang lain ini akan sangat terganggu. Yang kedua, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita hanya dapat mempelajari dan memahaminya dari makna-makna Al-Ma'ul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang indah. Setelah itu, setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang nantinya akan kita bahas, kita akan mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Diharapkan setelah kita mempelajari yang 3 bahagian ini, kita akan menerapkan perilaku yang baik melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna tersebut. Untuk tahap pertama, kita akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Apa tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang? Dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala
merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jika tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut kepada keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah paham dari ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kadang iman kita bisa meningkat, iman kita bisa menurun. Dengan apa kita meningkatkannya? Yaitu dengan menambah ilmu pengetahuan, menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan sering bermaksiat, otomatis iman kita akan menurun. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Ini cara lain untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan nama Al-Ma'ul Husna. Asma artinya nama, husna artinya adalah baik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Al-Mahsuna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah memiliki Al-Ma'ul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Ma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada bab ini kita hanya membahas 4 Al-Ma'ul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Amin, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami', yang keempat adalah Al-Basir. Diharapkan setelah kita mempelajari 4 nama Allah ini dari 99, kita hanya mempelajari 4 karena keterbatasan waktu kita. Setelah mempelajari topik ini, kita diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas Al-Alim.
Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanpa batas. Luar biasa, bukan? Agar lebih yakin, perhatikanlah firman Allah dalam Al-Qur'an berikut. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sepetir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa juta banyak daun yang ada di dunia ini. Satu lembar jatuh pasti diketahui oleh Allah. Satu biji yang jatuh di muka bumi, tumbuh atau mati, telah diketahui oleh Allah. Apalagi kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Kita diciptakan memang untuk dihisab. Maka perbaikilah amal kita selagi kita bisa memperbaikinya. Jangan sampai nanti kita terlambat untuk memperbaikinya, seperti Firaun ketika nyawa telah tiba di rongkongan, terlambat kita lagi. Maka perlu kalian ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Sifat Allah yang Maha mengetahui ini wajib kita teladani. Allah Maha mengetahui, maka kita pun harus mencari ilmu agar kita dapat mengetahui juga. Ilmu apa? Yang utama adalah ilmu agama. Ilmu bagaimana kita bertauhid yang benar kepada Allah. Ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya silakanlah berilmu yang lain, seperti ilmu-ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran, hanya untuk mencari dunia. Untuk ilmu agama kita adalah untuk mencari ridho Allah. Dengan mendapatkan ridho Allah, insya Allah tujuan kita untuk pulang ke kampung halaman kita akan tercapai. Di mana kampung halaman kita? Yaitu kampungnya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Kampungnya Nabi Adam alaihi salam. Di mana? Di Jannatul Firdaus. Semoga Allah kembali memulangkan kita ke kampung halaman kita. Jangan sampai kita tersesat jalan sehingga kita tidak bisa pulang, kita pulang ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik.
Kemudian perilaku yang dapat kita wujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaan Allah. Anak-anak Bapak, andaikan kita celupkan jari kita di dalam lautan yang luas, itu belum sebanding dengan setitik ilmunya Allah. Maka dalam berilmu kita jangan pernah sombong. Ingat, penting juga diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Sifat yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah maha waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Mari kita dengarkan ayat berikut. Dalam surah At-Taubah ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Pada bagian akhir ayat ini Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah: yang pertama, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kedua, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun tempat-tempat lainnya. Kewaspadaan ini selalu kita jaga, karena musuh utama kita yaitu syaitan itu akan selalu memberikan was-was kepada kita, baik dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Allazi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang akan selalu membisikkan ke dalam hati kita sesuatu yang sangat jahat. Maka kewaspadaan ini harus kita selalu jaga. Maka cara menjaganya yaitu salah satunya yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah. Laksanakan zikir pagi, zikir sore, dan zikir akan tidur. Dan dalam keadaan kita duduk, silakan melaksanakan zikir-zikir yang lain kepada Allah. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Dalam kehidupan dunia, kewaspadaan ini boleh jadi adalah waspada di jalan raya, waspada dalam belajar, waspada di dalam berjalan, boleh jadi di lantainya licin, kita bisa terjatuh, dan yang lain-lain sebagainya. Sifat yang ketiga yaitu adalah As-Sami'. As-Sami' artinya yaitu adalah Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan.
Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Mari kita dengarkan. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Artinya, tidak ada pasal untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas-jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bulu tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendengarkan segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah. Asami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Kita harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat yaitu adalah Al-Basir. Al-Basir artinya yaitu adalah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya Allah selalu mengawasimu, Allah selalu melihatmu. Dalam surat yang lain Allah berfirman, Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah, yang pertama, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah harus menjadi ikhtibar bagi kita. Diciptakan bergantian siang dan malam, diciptakan langit dan bumi, semuanya tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya merupakan ayat-ayat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Anak-anak Bapak, Allah Maha melihat ini adalah kategori adalah ihsan. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah selalu melihat kita, ini adalah kategori yang paling tinggi, yaitu kategori ihsan. Ketika kita beribadah, maka kita harus seolah-olah kita melihat Allah. Seandainya kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Apakah mungkin kita melihat Allah sekarang? Tidak. Kapan kita bisa melihat Allah? Semoga kita dapat melihat Allah nantinya di Jannatul Firdaus. Sang Khalik kita yang maha indah, yang maha sempurna. Saking indahnya kita akan lupa nikmat
nikmat yang telah kita nikmati di surga Firdaus. Tidak ada kenikmatan selain kenikmatan yang paling indah kecuali kenikmatan memandang wajah Allah. Maka oleh sebab itu anak-anak Bapak, marilah kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Semoga nantinya kita dapat melihat wajah Allah nantinya di Jannatul Firdaus. Sungguh hal ini sangat indah untuk kita amalkan. Apa saja hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat tersebut, dia berusaha untuk taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman dan mendapat berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Ingat, keuntungan kalau kita beriman kepada Allah, yang pertama yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu di hari kiamat. Ketika kita beriman kepada Allah, Allah menjanjikan dalam surah Al-Mu'min ini, apa janji Allah? Allah menolong kita ketika kita di dunia dan ketika yaumul hisab. Hari-hari di mana saksi-saksi didatangkan oleh Allah. Siapa saja saksi kita? Yang pertama adalah para malaikat-malaikatnya, para rasul-rasulnya, dan yang ketiga adalah diri kita sendiri. Ketika tangan kanan kita menjadi saksi kita, ketika kepala kita menjadi saksi untuk kita terhadap amal-amal yang kita perbuatan kita, ketika mulut kita dikunci, sehingga nantinya mulut kita protes terhadap badan kita. Kenapa mereka mengkhianati diri kita? Yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan ini adalah tenangan yang hakiki. Bukan lewat musik, bukan lewat nyanyian, tetapi lewat Al-Quran, lewat zikir kepada Allah. Inilah ketenangan yang hakiki. Tidak akan ada galau lagi, tidak akan ada gelisah lagi, tidak ada lagi yang insomnia. Ingat, selalulah berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibalak-balik, iman sepanjang usianya diliputi dengan kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati kesabaran.
Apapun amal-amal yang telah kita lakukan tanpa iman kepada Allah bernilai negatif. Tetapi ketika kita beriman kepada Allah, maka dia akan bernilai positif. Oleh sebab itu, marilah kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman-iman yang lain dapat mengikutinya. Dan yakinlah dalam diri kita bahasanya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sangat waspada kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan. Maka hati-hatilah terhadap mulutmu. Mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kemudian kita yakini bahwasanya Allah Maha melihat apapun yang kita kerjakan, walaupun di tempat yang gelap, di tempat yang sendiri, di tempat yang sangat luar biasa gelapnya, tetap Allah sangat mampu untuk melihatnya. Sebagai iktibar bagi kita, dengar dan simaklah kisah berikut ini, semoga bisa kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت: إيه يا عمر، لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم ما لبثت أن سميت عمرا، ثم ما لبثت حتى أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رعيتها. فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قسوتها على عمر، فقال له عمر: دعها يا أبا عبيدة، فهذه التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: امزج اللبن بالماء، فقالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يرانا؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. أف للذنوب، أف للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Adapun rangkuman materi kita kali ini, yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa diri itu ada, bahwa dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antaranya adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Yang keempat, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan teladanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah maupun dalam hal muamalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.